فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Santri-santri baik putra dan putri, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hari ini lanjutkan pelajaran kita, yakni fikih, yang mana ini pelajaran kelas 1 yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang yaitu babul miyah, jadi yaitu bab yang menjelaskan masalah yaitu air atau macam-macam air, yang mana itu adalah bagian dari kitab Taharah, yaitu tulisan yang membahas masalah yaitu bersuci. Dan sekarang masih tentunya dalam kitab Taharah juga, ya ini yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Namun sekarang yaitu kita masuk pada babun najasat, yaitu bab yang menjelaskan tentang yaitu najis-najis. An-najasat itu adalah jamak dari najasah, yaitu kata tunggalnya adalah najasah. Yang dikatakan najis adalah semua atau segala sesuatu yang ahli tabi'ah atau orang-orang yang mempunyai tabiat yang sehat ataupun selamat, yaitu menganggap itu adalah kotor, dan mereka menjaga dari hal-hal itu tadi, dan kemudian mereka mencuci pakaiannya apabila yaitu terkena benda-benda itu tadi, atau yang dianggap kotor ataupun yaitu najis oleh orang-orang yang mempunyai tabiat yang sehat ataupun selamat tadi. Seperti yaitu kotoran manusia ataupun yaitu kencingnya manusia. Kemudian kita ketahui bahwasanya asal muasal segala sesuatu itu adalah boleh al-ibahah, ya ini boleh. Kemudian yaitu toharoh, suci. Jadi segala apa yang ada di permukaan bumi ini, yaitu pada asalnya itu adalah diperbolehkan kita memegangnya, kita menyentuhnya. Kemudian yaitu karena segala sesuatu itu adalah suci, jadi maka kita dibolehkan menyentuhnya atau memegangnya atau membawanya. Itu asalnya. Nah, kemudian di dalam syariat Islam ini ada beberapa benda yang di situ ada dalilnya, baik yaitu dari Al-Qur'an, ya. Dalilnya tentunya Al-Qur'an. Kemudian yaitu Al-Hadis, atau yang juga biasa dikenal dengan yaitu As-Sunnah. Apabila yaitu didapati dalam Al-Quran, kemudian yaitu dalam hadis, benda-benda yang dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis itu adalah tidak suci, maka berarti adalah benda itu adalah najis. Maka kemudian apabila
seseorang menganggap atau menyatakan ada benda-benda yang najis atau tidak suci, maka hendaklah yaitu dia mendatangkan dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu adapun benda-benda atau sesuatu yang dikatakan najis menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tertera di sini, yaitu mulai dari kencing anak Adam, baulul Adam, kemudian yaitu ghaitul adami, yaitu kotoran ataupun yaitu biasa dikenal dengan beraknya yaitu anak Adam, kemudian yaitu madhi, kemudian wadi, kemudian yaitu darah haid, yang selanjutnya yang keenam adalah hewan atau binatang yang diharamkan memakan dagingnya, kemudian yang selanjutnya yang ketujuh air liur anjing, kemudian yang kedelapan yaitu bangkai. Kemudian nanti yaitu kita terangkan satu persatu yaitu dalilnya dari Al-Quran dan hadis secara ringkas, bahwasanya yang kita tulis di depan itu adalah yaitu benar-benar najis. Adapun yaitu dalil yang mengatakan bahwasanya kotoran anak Adam itu adalah najis, ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun." Yaitu apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran manusia di sini dengan sendalnya, maka sesungguhnya tanah adalah sebagai pensucinya. Hadis riwayat yaitu Abu Daud. Dari di sini yaitu menunjukkan bahwasanya kotoran anak Adam itu adalah yaitu najis. Kemudian adapun air kencing, berdasarkan yaitu hadis Anas bin Malik, sesungguhnya yaitu seorang Arab Badui, dia kencing di masjid, maka kemudian sebagian para sahabat ketika itu berdiri untuk yaitu menghalaunya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, biarkanlah dia atau tinggalkanlah dia, janganlah kalian yaitu bentak dia. Maka ketika yaitu selesai, Nabi SAW meminta seember air, maka kemudian Nabi SAW menuangkan air itu di atas air kencing tadi, si Badui tadi. Hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di sini yaitu santri baik putri ataupun putra yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelas 1 Aliyah. Jadi di sini yaitu kita tahu bahwasanya air kencing anak Adam itu adalah najis. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada yaitu air kencing yaitu Arab Badui ini tadi. Kemudian yaitu madhi dan wadi, yang selanjutnya yang 3 dan 4 itu adalah madhi dan wadi. Adapun madhi ini adalah air yang keluar dari seseorang, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan keluarnya itu adalah ketika dia terangsang ataupun dia bersyahwat. Maka ini adalah yaitu ada pada yaitu orang-orang yang normal ataupun yaitu laki-laki ataupun wanita yang normal.
Kemudian dia tidak membuat capek ketika keluarnya ini tadi. Kemudian adapun wadi, tapi yang tadi adalah madi, yang sekarang wadi. Wadi itu adalah air yang juga seperti yaitu madi itu tadi, akan tetapi keluarnya setelah orang keluar mani. Jadi yaitu ketika dia sudah melakukan, kalau suami istri melakukan hubungan, kemudian setelah selesai itu dia yaitu mengeluarkan yaitu wadi ini tadi. Kemudian ini disebutkan keduanya ini sebagai yaitu benda najis berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madi, dan aku malu menanyakan itu kepada Nabi Muhammad SAW karena kedudukan anaknya di sisiku. Maka kemudian aku meminta Al-Miqdad ibnu Aswad untuk menanyakan. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, cucilah yaitu zakarnya dan hendaklah dia berwudu. Maka di sini kata Nabi SAW, cucilah zakarnya dan dia hendaklah berwudu, ini menunjukkan bahwasanya yaitu madi adalah yaitu sesuatu yang najis. Hadis yaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mani, wadi dan madi. Adapun mani adalah sesuatu yang membuat seseorang itu harus mandi. Adapun yaitu wadi dan madi, maka dia mengatakan yaitu cucilah zakarmu dan yaitu apa yang dikenai oleh yaitu madi tadi, entah pakaian dan atunya atau lainnya atau sekitarnya, dan hendaklah dia berwudu sebagaimana wudunya yaitu untuk orang sholat. Maka di sini yaitu kita ketahui bahwasanya wadi juga sama dengan yaitu madi. Kemudian yang selanjutnya yaitu darah haid, yaitu darah haid yang kelima. Ini adalah berdasarkan hadis ini dibawakan oleh Asma binti Abi Bakar. Dia mengatakan, telah datang seorang wanita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya, salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid, apa yang dia harus lakukan? Maka Nabi SAW yaitu bersabda, hendaklah yaitu dia buang itu tadi, darah tadi dengan cara dikerik ataupun yang lainnya, kemudian dia hendaklah basahi dengan air, kemudian yaitu dia keringkan, entah diramas ataupun yang lainnya. Maka kemudian hendaklah setelah itu dia sholat dengan menggunakan pakaian itu. Hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, hewan yang diharamkan memakan dagingnya, yaitu kita contohkan seperti kotoran atau tai babi, tai anjing, tai kucing. Itu adalah semua hewan-hewan yang dilarang untuk memakan dagingnya. Maka kemudian kotorannya dinajis. Nah, bagaimana dengan kotoran hewan yang tidak diharamkan memakan dagingnya atau dihalalkan memakan dagingnya, seperti yaitu sapi, kambing, kuda misalnya, kemudian ayam. Maka di sini adalah tidak najis, karena sesungguhnya ini adalah yang ada dalilnya bahwasanya kotoran hewan yang tidak diperbolehkan memakan dagingnya atau diharamkan memakan dagingnya itu yang najis. Ini adalah berdasarkan
dari yaitu Abdillah dia mengatakan Nabi SAW hendak yaitu beristinja, maka beliau mengatakan, berikanlah kepadaku 3 buah batu. Maka aku mendapatkan yaitu 2 batu, kemudian satunya kotoran keledai. Maka Nabi SAW mengambil 2 batu ini tadi, kemudian yaitu membuang kotoran keledai tadi, dan beliau mengatakan kotoran keledai itu adalah najis. Hadis yaitu sahih riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Jadi karena keledai ini adalah salah satu binatang yang diharamkan memakan dagingnya, maka yaitu kotorannya juga otomatis menjadi yaitu benda ataupun barang najis. Kemudian yang selanjutnya, ya ini air liur anjing atau jilatannya anjing. Dari Abu Hurairah dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tahuru inaya hadikum idza walagha fihil kalbu ayaksilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Dari Abu Hurairah dia mengatakan telah bersabda Nabi Muhammad SAW mensucikan salah satu di antara mensucikan belanga ataupun ina, yaitu bejana, maksudnya bejana ini entah belanga ataupun apa yang digunakan untuk yaitu tempat makanan atau untuk memasak, ya. Salah seorang di antara kalian apabila anjing itu menjilat padanya, hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali, dan pertama kali yaitu dia gosok dengan tanah ataupun debu. Hadis yaitu riwayat Imam Muslim. Jadi yaitu dari sini kita ketahui bahwasanya air liur atau jilatan anjing apabila yaitu dia menjilat tempat makanan kita, ya, atau tempat masak kita, maka hendaklah yaitu dicuci sebanyak 7 kali, dan pertama kalinya yaitu dengan debu ataupun tanah. Kemudian yaitu ini menunjukkan bahwasanya air liur anjing adalah yaitu najis. Kemudian yaitu syariat Islam yang mulia ini adalah syariat yang sangat yaitu ringan sekali dan mudah sekali, sehingga yaitu di situ Nabi SAW mengajarkan untuk menghilangkan kuman-kuman dari yaitu air liur anjing ini tadi adalah cukup digosok dengan debu ataupun tanah. Ini adalah murah meriah apa yang menjadi ajaran Nabi SAW apabila kita laksanakan. Kemudian yang ke-8, al-maitah. Al-maitah itu adalah bangkai. Jadi yang disebut bangkai dalam syariat Islam adalah hewan yang mati sendiri atau hewan yang disembelih tapi yaitu dia tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka ini adalah disebut sebagai bangkai. Makanya yaitu apabila kita dapati ada hewan yang dia disembelih, kemudian orang itu tidak membaca nama Allah SWT, maka yaitu jelas dihukumilah hasil sembelihannya ini adalah sebagai yaitu sembelihan yang tidak syar'i ataupun yaitu istilahnya bangkai, ya. Maka setiap bangkai yang demikian itu tadi, maka dia dihukumi sebagai najis. Kemudian ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila yaitu kulit bangkai itu disamak maka dia sudah suci. Maka yaitu ini adalah menunjukkan pertama kali bahwasanya bangkai itu termasuk nanti kulitnya adalah najis.
Yang kedua, Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita semuanya bagaimana caranya, yaitu mensucikan atau membuat yaitu kulit bangkai yang bisa dimanfaatkan itu dia tidak dihukumi sebagai mana bangkai yang najis. Itu adalah dengan cara disamak. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa benda ataupun barang yang di situ dikecualikan dia tidak masuk dalam kategori yaitu bangkai. Walaupun yaitu secara wujudnya dia bangkai, akan tetapi dihukumi dia tidak menjadi yaitu bangkai. Yang pertama adalah maitatus samak wal jarad. Maitatus samak ini adalah bangkainya ikan, kemudian yaitu belalang. Kemudian yang selanjutnya bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, seperti semut, contohnya adalah semut, kemudian lalat, kemudian yaitu lebah, ini kan tidak mengalir. Kemudian yang ketiga adalah tulangnya bangkai, kemudian tanduknya bangkai, kemudian kuku, terus rambut, maksudnya bulu, juga bisa diartikan bulu. Dan yang selanjutnya adalah sayapnya, sayap bulu juga. Nah, ini adalah dia tidak dihukumi sebagaimana yaitu bangkai tadi, dia najis, tapi dia yaitu dihukumi suci. Demikian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita semuanya untuk senantiasa belajar dengan yaitu tekun dan sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.